Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali Anda bertemu dengan saya, Dede Siswandi, dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran pertemuan ke-14, materi kalibrasi butir soal. Kalau Anda lihat dari slide, butir salah, itu butir soal ya. Sekali lagi, setiap saya memberikan slide dalam bentuk definisi, Anda baca saja. Anda kelewatan atau kelewat materi saya, jangan khawatir. Anda bisa cari informasinya dari internet, dari berbagai sumber. Soal materi gampang, Anda bisa cari. Yang paling penting Anda menguasai, sekali lagi, tujuan pembelajaran evaluasi ini, evaluasi pembelajaran, Anda diminta untuk membuat atau Anda diminta untuk bisa membuat alat ukur pembelajaran berupa tes objektif dan tes uraian. Itu tujuan utamanya, bukan teori. Teori Anda bisa cari di internet, di sumber-sumber yang lain atau buku-buku yang lain yang kredibel. Tapi permasalahannya, Anda harus bisa membuat alat ukur itu sendiri. Tidak mudah. Saya berkali-kali mengatakan, membuat alat ukur evaluasi pembelajaran itu tidak mudah. Tapi tidak sulit kalau Anda ingin punya kemauan. Pasti bisa. Begini saja. Kalibrasi itu pendeknya. Jadi kalau kita ingin sudah membuat soal, sudah melewati proses validasi dan reliabilitas. Proses kalibrasi ini adalah untuk memilah-milah atau memproses soal-soal yang sudah melewati itu supaya bisa dipakai untuk tes di kesempatan yang lain. Anda pernah dengar barangkali ada bank soal. Apa yang Anda ketahui tentang bank soal? Kumpulan soal. Bagi saya itu bukan soal, itu gudang soal. Lah kenapa saya bilang gudang soal? Kebanyakan soal-soal yang di bank itu adalah kumpulan soal-soal yang memang bisa dikategorikan soal yang jelek atau soal yang bagus. Jadi itu bukan bank soal. Kalau bank soal itu sudah harus melewati kalibrasi. Itu namanya kalibrasi. Kalau dalam timbangan, Departemen Perdagangan itu selalu mengetes apakah ini alat ukurnya sudah benar atau tidak. Itu di tetra. Kita menimbang bawa timbangan atau membeli sesuatu di pasar, daging sekilo. Kita ukur lagi di rumah, kok hanya atau kurang dari sekilo. Kenapa? Itu alat ukurnya tidak dikalibrasi. Padahal kita sudah lihat di pasar, daging yang kita beli itu sudah 1 kilo. Nah, itu harus melalui proses kalibrasi. Walaupun sudah alat ukurnya sudah benar berupa timbangan, dan timbangannya juga kita lihat sudah dalam keadaan bagus. Nah, karena tidak melalui proses kalibrasi, hasilnya akan berbeda. Ingat, dari kasus itu, kalau kita langsung kita praktekkan dalam
evaluasi pembelajaran, tes uraian dengan tes objektif. Kalau itu tidak dilalui dengan proses kalibrasi, maka soal-soal seperti itu, soal-soal yang tidak baik, itu akan dipakai kembali. Ya akhirnya proses validasi, reliability yang dilakukan itu menjadi mubah. Nah, proses kalibrasinya adalah gunanya seperti itu. Ya, dan tujuan kalibrasi ini seperti Anda lihat dari slide, itu bisa kita membuat alat ukur sesuai dengan standar tertentu. Seringkali guru membuat soal, anak bisa mengerjakan. Ketika kita mengambil soalnya dari negara, dia nggak bisa. Itu kenapa terjadi? Karena soal yang dari guru tidak melewati proses kalibrasi. Standarnya standar guru, bukan standar nasional, apalagi standar internasional. Jadi itu sangat penting proses kalibrasi. Anda mungkin baru dengar hal itu, tapi dalam proses pembuatan soal yang baik, sehingga bisa kita menjadi bank soal, itu harus melalui proses kalibrasi. Jadi Anda lihat dalam yang poin terakhir, menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Jadi proses ini bisa menjamin soal itu berkualitas yang mengacu kepada standar tertentu. Proses validitas dan reliabilitas hanya untuk mengukur apakah itu soal itu valid atau tidak. Standarnya bisa mengatakan standar sekolah atau standar daerah tertentu, tapi proses kalibrasi itu bisa menentukan apakah itu soal berstandar nasional atau internasional. Jadi bisa dikategorikan setelah melalui proses kalibrasi. Jadi sangat penting. Makanya saya simpan proses materi kalibrasi ini di akhir pertemuan kita, karena ini adalah proses terakhir, saringan terakhir terhadap alat instrumen evaluasi pembelajaran sebagai tahap akhir dalam proses pemilihan soal menjadi soal yang baik. Itu adalah proses kalibrasi. Jadi sekali lagi, Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya mengkalibrasi, tapi Anda perlu tahu bahwa Anda ketika membuat soal evaluasi, Anda harus melewati proses ini. Untuk bagaimana cara menghitung kalibrasi, Anda bisa mempelajarinya di mata kuliah statistik atau mata kuliah lain, terutama di mata kuliah statistik. Dan ini manfaatnya kalibrasi. Anda bisa lihat sendiri dari slide. Jadi jelas kalibrasi itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu alat ukur evaluasi pembelajaran. Kalau ini sudah dilewati, kita tidak butuh lagi soal dari pemerintah. Tidak perlu lagi kita butuh soal olimpiade. Tidak perlu. Karena standarnya sudah melewati kalau proses kalibrasi. Ribut setiap akhir tahun ada tes diagnostik. Atau yang ada kena tryout. Nggak perlu ada tryout lagi. Nggak perlu ada proses pengayaan lagi. Karena alat instrumen yang digunakan sudah melewati proses kalibrasi dan berstandar nasional.
Demikian barangkali pertemuan ke-14, pertemuan terakhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya tetap berharap setiap pertemuan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan ke saya melalui line-line yang sudah saya sediakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.